terakhir kemarin adalah bagaimana keterlibatan dalam pembuatan keputusan ada formal dan informal. Kalau formal itu adalah seperti penggunaan kelompok dalam pembuatan keputusan, kalau informal adalah seperti memberikan gagasan-gagasan bawahan atau permintaan gagasan-gagasan dari bawahan. Artinya mencoba untuk mendengar keluhan dari bawahan, itu adalah informal. Meminta masukan, meminta pendapat dari bawahan itu adalah konteksnya keterlibatan pembuatan keputusan informal. Terus bagaimana kelebihan? Ada kelebihan, ada kekurangan ketika kita melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Kalau melihat kelebihannya, akan banyak ide, akan banyak wawasan, akan banyak pengetahuan dalam proses pengembangan untuk mendapatkan keputusan yang baik. Dari bawahan kita punya 10 bawahan. Kalau kita mencoba untuk melibatkan bawahan untuk memberikan gagasan dan cara pandang mereka terhadap sebuah masalah, maka akan banyak temuan-temuan, akan banyak ide-ide yang akan bisa kita tampung dan kita filter. Kemudian melibatkan bawahan juga memiliki kelebihan pencariannya lebih luas dalam berbagai bidang, dalam berbagai organisasi pengembangannya, dalam alternatifnya. Kemudian pandangan yang lebih besar dalam proses penilaian alternatif, sehingga kalau melibatkan bawahan ada sisi persepsi yang bisa disampaikan bawahan untuk mempertimbangkan dalam proses penilaian alternatif yang akan digunakan. Dan resikonya jelas bukan resiko ditanggung sendiri, resiko ditanggung bersama. Kemudian termotivasi untuk melaksanakan keputusan. Kemudian lebih banyak kreativitas yang dihasilkan dari interaksi antar individu dengan berbagai pandangan yang berbeda. Itu jika menggunakan atau melibatkan bawahan dalam proses pembuatan keputusan. Akan tetapi ada kelemahannya. Ada sisi kelemahannya ketika melibatkan bawahan. Kadang akan sering melempar atau saling melempar tanggung jawab saat implementasi keputusan bila tidak diberi tanggung jawab yang jelas. Saya salut dalam proses kepemimpinan. Sekarang itu siapa sih Himennya ketuanya? Ubay ya? Nah, Iya, Bu. dia merupakan salah satu contoh pemimpin yang mencoba untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang ada di bawahannya atau ada di anggotanya. Nah, bagian dari proses pembuatan keputusan yang sebenarnya ada di dia, tapi dalam proses penerapannya ternyata missing komunikasi, tidak sesuai dengan harapan. Sehingga apa? Sehingga kalau konteksnya Ubay, dia tidak melempar tanggung jawab itu ke bawahan, tapi dia mencoba untuk menghandle dan mencoba untuk bertanggung jawab lah atas kesalahan, atas kelalaian. Tapi kadangkala kalau kita menggunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan bawahan, tidak ada orang yang akan berdiri di depan untuk bertanggung jawab. Itu bagian dari apa? Kelemahan. Kemudian banyak waktu, membuang waktu yang digunakan untuk bisa menentukan apa? Menentukan keputusan. Wasting time, banyak ongkos biaya yang harus dikeluarkan, dan dinilai tidak efisien bila keputusan harus dilakukan atau harus dibuat dengan cepat. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian, bila atasan terlibat atau bila salah satu anggota mempunyai kepribadian yang dominan, biasanya keputusan itu bukan merupakan keputusan kelompok. Meskipun konteksnya adalah melibatkan bawahan, tapi 1-2 orang lebih dominan dalam berdiskusi, dalam beropini, dalam melihat overview dari masalah, maka bisa diasumsikan bahwasanya keputusan yang diberikan bukan keputusan dari kelompok. Jadi bisa dikatakan ya percuma saja menggunakan apa? Menggunakan keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai gaya pembuatan keputusan oleh manajemen. Oleh manajer biasanya membuat keputusan itu keputusan sendiri karena mempunyai informasi yang mumpuni, yang cukup untuk mengambil keputusan secara sendiri atau mandiri. Kemudian manajer mendapat informasi dari bawahan dan membuat keputusan. Informasi dikumpulkan terlebih dahulu dari bawahan, baru dibuat keputusan.
Kemudian manajer juga membicarakan dengan bawahan secara individual dan mengambil keputusan. Artinya keterlibatan bawahan tidak mayoritas digunakan dalam proses pembuatan keputusan. Hanya person to person beberapa orang saja secara individual diajak berbicara, diajak berdiskusi untuk mencoba menarik kira-kira alternatif mana yang akan digunakan. Kemudian manajer membicarakan dengan bawahan serta kelompok untuk mengumpulkan atau mengambil keputusan. Yang terakhir, bagaimana gaya keputusan manajemen? Yang terakhir adalah manajer mencoba membicarakan dengan bawahan secara berkelompok, kemudian kelompok tadi menyusun dan mulai menentukan alternatif tindakan apa yang baik dalam proses mengambil keputusan. Karena kita kemarin belajar nih tahapan-tahapan dalam proses pembuatan keputusan, ya enggak? Sampai dengan tahapan evaluasi. Nah, kita lihat sekarang metode kuantitatif atau metode modern dalam proses pembuatan keputusan. Contohnya adalah riset operasi. Nah, contoh salah satu metode modern yang digunakan untuk membuat keputusan. Riset operasi adalah bermaksud untuk menggambarkan dan memahami serta memprediksi, kemudian forecasting perilaku berbagai sistem yang kompleks dari kehidupan manusia dan peralatan. Artinya dengan riset operasi kadang kita juga bisa memperhitungkan kemampuan mesin kita adalah 2 jam untuk bisa memproduksi 5 piece barang. Kemudian kemampuan SDM-nya dalam 5 piece itu bisa dikerjakan 2 orang. Kita akan mencoba dengan riset operasi kira-kira yang lebih efektif bisa digunakan berapa jam durasi kerjanya untuk satu pegawai, untuk satu mesin. Mesinnya digunakan 2 jam untuk 5 produk, satu mesin digunakan 2 pegawai untuk menghasilkan. Nanti dihitung tuh dengan riset operasi. Kira-kira berapa jam yang digunakan untuk satu pegawai atau satu pekerja. Itu salah satu contoh alur dalam menggunakan riset operasi. Nah, tujuannya apa? Untuk menggunakan riset operasi dalam mengambil keputusan, untuk menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pembuatan keputusan. Kalau tadi sudah diperhitungkan, 2 jam 5 piece, tapi bisa dikerjakan 2 orang. Satu mesin 2 orang. Satu mesin 2 orang, digunakan 2 jam untuk 5 mesin. Kita prediksi keputusannya. Kira-kira kan nggak mungkin 2 orang ini kerjanya bareng-bareng dalam satu mesin, ya nggak? Nah, diperhitungkannya dengan riset operasi. Kira-kira satu pekerja itu durasi waktunya berapa? Itu salah satu contohnya. Di sisi lain juga, riset operasi bisa digunakan untuk menentukan langkah seorang manajer harus memutuskan kapan dia berproduksi, kapan dia melakukan stok persediaan, kapan dia melakukan peningkatan penjualan, kapan dia mengurangi produk untuk diedarkan di pasaran. Dengan berbasis apa? Berbasis informasi data yang akurat. Contoh, ini adalah contoh Lauderdale Construction. Dilihat dari durasi waktu jaraknya, kemudian dilihat dari objek akhirnya. Ini juga ada nanti ketika kalian masuk di manajemen riset dan operasi. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan dalam satu proyek ini, durasi waktu yang digunakan berapa lama? Berapa bahan baku yang harus digunakan dalam setiap pekerjaan tahap 1, 2, 3, 4, 5, sampai tahap 7. Rentan waktu antara 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6 mempunyai durasi waktu masing-masing. Alur yang paling cepat untuk bisa menjadi rumah itu dari mana? Apakah tetap posisinya 1, 2, 3, 4, 5 semuanya dikerjakan secara berurutan? Ataukah bisa dikerjakan secara bersama? Kalau dilihat dari alurnya, pekerjaan 3 bisa dikerjakan ketika apa? Ketika 1 dan 2 selesai.
Pekerjaan 4 bisa dikerjakan ketika 1 dan 3 selesai. Pekerjaan 6 bisa dikerjakan ketika 3 dan 4 selesai, akan tetapi tidak menunggu 5 selesai. Ini adalah salah satu gambaran ketika kita mengambil keputusan dengan menggunakan riset operasi. Tapi pekerjaan 8 pun bisa dikerjakan ketika 6 selesai, ketika 5 selesai, karena 7 harus bisa dikerjakan ketika 5 sudah selesai. Paham ya? Nah, nanti kalian akan belajar lebih dalam ketika masuk di mata kuliah manajemen riset dan operasi, atau disebut dengan Menpro, riset operasi dan produksi. Nah, metode ini digunakan untuk mempermudah seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses atau sebagai acuan dasar proses pengambilan keputusan. Ciri riset operasi: terpusat pada pembuatan keputusan dengan informasi yang akurat dan tepat terpercaya. Penggunaannya dengan metode ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaan metodenya dengan metode matematik, menyederhanakan unsur dengan menyederhanakan model. Dan ini lebih dilihat lebih efektivitas nilai ekonomisnya. Artinya lebih tidak memakan banyak biaya dan dirasa lebih menguntungkan. Akan tetapi dalam proses pengerjaannya yang merupakan salah satu ciri riset operasi adalah bergantung pada komputer. Termasuk misalnya kita mau mengidentifikasi penyebab penurunan penjualan dalam perusahaan. Saya sebagai seorang manajer harus mengambil tindakan. Apa yang menyebabkan penurunan penjualan? Angka data penjualan menurun. Kira-kira minat beli pelanggan itu naik apa turun ya? Kita identifikasi, kita teliti, kita observasi. Dengan apa? Dengan teknik. Teknik apa? Teknik riset operasi. Sebar kuesioner terlebih dahulu. Bagaimana pendapat saudara mengenai produk A? Bagaimana korelasinya harga mengenai produk A? Itu dilakukan risetnya. Nanti baru diidentifikasi dari jumlah riset kuesioner yang disebarkan. Ternyata minat beli ini turun disebabkan karena apa? Karena harganya terlalu tinggi. Kualitas produknya menurun. Harga tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Itu bagian dari apa? Bagian dari penggunaan riset operasi. Akan tetapi pengerjaannya tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus melalui pendekatan tim, sehingga apa? Sehingga butuh kerjasama dengan tim. Karena kalau dikerjakan sendiri, itu akan sulit untuk dilakukan. Termasuk ketika observasi, ketika riset di lapangan, ketika pengerjaan pengolahan data. Dan riset operasi berorientasi pada sistem, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan tujuan kemenangan bersama. Oke, paham ya? Tahapan riset operasi. Pertama adalah mendiagnosa masalah. Tadi, penurunan penjualan menurun. Kira-kira apa masalahnya? Dirumuskan masalahnya. Oh, masalahnya adalah minat pembeli konsumen menurun. Minat pembeli terhadap produk X oleh konsumen menurun. Apa yang menyebabkan? Identifikasi penyebab penurunan minat pembeli. Dilihat dari sisi faktor harga mempengaruhi minat beli, misalnya. Dengan menentukan aspek-aspek kontrol dan unkontrol dari variabelnya. Apa kira-kira yang mempengaruhi minat pembeli ini? Baru nanti ditentukan pembuatan modelnya. Modelnya adalah mencari korelasi antara harga dan minat beli. Mencari korelasi pengaruh kualitas dengan apa? Dengan minat beli. Mencari korelasi pengaruh apa lagi? Pengaruh promosi terhadap minat beli. Ternyata perusahaan sekarang jarang menggunakan promosi. Ketika sudah menggunakan pembuatan modelnya sudah ditetapkan, maka melakukan analisa model.
Dengan melakukan apa? Kombinasi mana nilai yang paling berpengaruh tinggi? Variabel mana yang paling berpengaruh tinggi? Sehingga hasilnya nanti bisa dilihat penemuannya diimplementasikan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Oh oke. Dari hasil penemuannya ternyata yang menjadikan penyebab penurunan minat beli dan berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli di produk X adalah harga. Oke, kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh manajer apa? Menurunkan harga. Jika menurunkan harga, efeknya seperti apa? Apakah nanti juga akan menurunkan kualitas? Jelas di situ konsumen hanya menginginkan penurunan harga tanpa mengurangi kualitas. Nah, itu kan bagian dasar yang digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan. Paham ya? Oke, bagaimana aplikasi teknik-teknik riset operasi? Yang pertama adalah contohnya dengan menerapkan masalah-masalah persediaan, menyeimbangkan biaya pesan dan simpan. Bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah alokasi, termasuk alokasi terbaik antara karyawan dan mesin. Contohnya tadi, penempatan durasi waktu dan penggunaan mesin serta SDM-nya. Kemudian ketersediaan sumber daya, masalah antrian garis tunggu dalam proses perancangan fasilitas untuk pelayanan. Sistem biasanya digunakan untuk menghitung durasi waktu yang dibutuhkan pelayanan teller 5 menit sampai 10 menit. Bagaimana masuk di computerized sistem antriannya. Itu bagian dari apa? Masalah antrian tunggu. Masalah pengurutan, masalah routing atau schedule, masalah pergantian untuk menghemat nilai ekonomis dari suatu barang, dari investasi barangnya. Itu adalah salah satu aplikasi teknik riset operasi. Kemudian untuk memecahkan masalah persaingan dengan menentukan SWOT-nya, kita bisa menentukan strategi mana yang bisa menghadapi persaingan yang ada. Karena bagian dari SWOT adalah identifikasi kelemahan dan kekuatan, juga mengidentifikasi peluang dan ancaman dari pesaing. Sehingga apa? Teknik riset operasi bisa diaplikasikan di masalah persaingan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tapi pada penerapannya ternyata ada kebaikan dan juga ada kelemahan. Kelemahan dan keterbatasan dalam penggunaan riset operasi. Memungkinkan untuk merinci suatu masalah yang kompleks dan skala yang besar menjadi part-part yang lebih kecil, sehingga dapat lebih mudah didiagnosa dan dianalisa. Dan dalam penyusunannya dan analisanya, model riset operasi, para peneliti harus memperhatikan perincian dan mengikuti berbagai prosedur yang logik dan sistematik. Artinya penggunaan riset operasi adalah sistematik, terstruktur, dan logis. Kemudian teknik-teknik riset operasi. Teknik riset operasi sangat membantu dalam penilaian alternatif. Bila manajer lebih memperhatikan resiko dan kesempatan yang melekat pada bagian alternatif yang tersedia, maka mereka akan lebih memungkinkan untuk membuat pilihan alternatif yang tepat, pilihan keputusan yang tepat. Bagaimana kelemahan? Kelemahannya adalah dalam proses melakukan riset operasi membutuhkan biaya yang besar. Karena relatif yang digunakan itu adalah biaya yang tinggi, mahal. Dan dalam prosesnya, riset operasi tidak diterapkan secara efektif dalam banyak situasi. Sehingga apa? Metode yang kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan tidak bisa digeneralkan menggunakan riset operasi. Dilihat dari apa? Dari kasusnya. Dilihat dari apa? Force major-nya. Sehingga kebijakan intuitif manajer sering masih diperlakukan dalam situasi krisis. Dan yang ketiga adalah terabaikannya aspek-aspek penting suatu masalah karena tidak diukur atau tidak dapat diukur. Oleh siapa?
oleh manajer. Ada beberapa aspek yang tidak bisa diukur, dipaksakan menggunakan riset operasi juga tidak akan bisa terukur. Sehingga tidak semua aspek yang berpengaruh dalam proses pengelolaan organisasi dan proses penerapan manajemen bisa melakukan dan dilakukan dengan riset operasi. Dilihat konteks permasalahannya. Sehingga kita sebagai manajer, sebagai supervisor harus memperhatikan terlebih dahulu apa yang harus diperhatikan, yaitu permasalahannya, keterkaitannya dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Oke, dapat kita simpulkan. Yang pertama, untuk materi pembuatan keputusan, ternyata proses pengambilan keputusan itu tidak mudah bisa dilakukan. Tahapannya panjang dan perlu kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, ketika mengambil keputusan itu salah, kita dihadapkan pada konsekuensinya. Konsekuensinya apa kalau salah? Ya rugi. Di sisi lain, penggunaan metode kuantitatif atau dengan riset operasi bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, lebih akurat, karena basisnya kalau kuantitatif adalah data, ya enggak? Dan dalam setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Itu tidak akan terhindar. Tapi kita sebagai seorang manajer nantinya harus mengidentifikasi, meminimalisir konsekuensi terburuk yang harus diperoleh ketika diputuskan A misalnya, atau diputuskan B misalnya. Dengan melalui apa? Dengan melalui pertimbangan-pertimbangan mana konsekuensi yang paling rendah. Seperti itu. Sepakat? Oke. Dalam proses pembuatan keputusan, itu bukan hanya sebagai seorang manajer. Semuanya dalam hidup, dalam individu pribadi manusia pasti dihadapkan dalam proses pembuatan keputusan. Ya enggak? Benar enggak? Saya ingin mendengar, pernah enggak kalian dihadapkan pada situasi yang dimana kalian harus mengambil sebuah keputusan besar, dan dalam prosesnya, tahapannya, keputusan itu tidak dengan mudah diambil atau diputuskan. Kira-kira seperti apa? Ada yang mau sharing? Davin, Sania, ya. Saya nggak pernah dengar suaranya Al-Kaisar. Al-Kaisar tuh kalau kelihatan, yang kelihatan rambutnya tuh nunduk terus. Apa Kaisar? Pernah nggak Kaisar dihadapkan dalam sebuah situasi kondisi yang mengharuskan Kaisar ini mengambil keputusan besar? Pernah, Bu. Apa Kaisar? Biasanya kalau Kaisar itu kan dihadapkan dengan banyak-banyak karena kalau Kaisar bahasanya kan kalau di apa sih namanya, kerajaan itu kan tinggi, ya nggak? Ya harapannya Kaisar berarti dalam proses pengambilan keputusan harus bijaksana. Apa Kaisar? Sharing Kaisar, apa kira-kira Kaisar? Apa Sar? Yang diceritakan adalah sesuatu yang layak untuk diceritakan aja Kaisar. Apa kira-kira Sar? Ya, banyak, Bu. Apa contohnya? Kayak ini dalam hal kehidupan biasa gitu kan, Bu ya? Yap. Ya, yang Kaisar alami, jangan menceritakan yang orang lain alami. Yang Kaisar alami aja, contohnya apa? Kalau contoh waktu pas saya SMA sih, Bu, kayak mau milih kayak mau IPA apa IPS. Terus? Terus kayak pengen nyoba buat IPA tapi takut, tapi kalau IPS kayak
menurut saya udah biasa, jadi kayak akhirnya saya beraniin diri buat masuk IPA, kayak gitu sih saya. Pertimbangannya apa? Sampai Pertimbangan. memutuskan, oh oke, gue masuk IPA nih. Pertimbangannya apa? Ya kalau saya masuk IPA, saya bisa dapat apa ya? Kalau nanti kuliah tuh saya bisa dapat banyak jurusan, ntar kayak bisa milih ini, bisa milih itu. Maksudnya yang lebih banyak dibanding IPS gitu loh, Bu. Oke, terus? Udah sih, doang biasanya. Ya masa pertimbangannya cuman yang penting banyak pilihan kuliah. Kalau masuk IPA kebanyakan orangnya pinter-pinter biasanya. Itu kan hanya persepsi ya nggak? Iya. Orangnya rajin-rajin misalnya. Kemudian ketemunya adalah mereka-mereka yang kutu buku. Sebenarnya itu hanya persepsi. Sama halnya ketika jurusan teknik dibanding dengan jurusan sosial. Kalau sosial itu masih bisa santai, Bu. Tapi kalau teknik enggak. Kalau IPA harus serius karena berkaitan dengan ilmu pasti, ya enggak? Kalau sosial kan berkaitan dengan ya sebenarnya ilmu pasti juga, tapi pendekatannya lebih ke pendekatan persepsi, human relationship, ya enggak? Itu kalau sosial, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau IPA, ilmu pasti, ya kalau misalnya yang dimaksud dengan rumus X dikali dengan atau X sama dengan A plus B, ya jelas pasti hasilnya seperti itu, ya enggak? Dan biasanya gini, yang menjadi perbedaan adalah proses penelitian. Penelitiannya, taraf kesalahannya kalau sosial itu bisa tinggi, tapi kalau IPA, teknik, dan yang lainnya, ilmu pasti, taraf kesalahannya rendah. Apalagi, Sar? Itu aja, Sar. Itu sih, Bu, yang saya pikirin. Itu yang terpikir ya? Iya, Bu. Tadi sharing. Oke, terima kasih, Kaisar. Sama-sama, Bu. Sebenarnya gini, sebagai seorang manajer, sebagai seorang supervisor, saya menempatkan dan menanamkan diri kalian bahwasanya kalian lulus harus punya ambisi, cita-cita, minimal saya sebagai supervisor kalau memang mau kerja di perusahaan. Tapi kalau mau jadi entrepreneur, minimal adalah seorang entrepreneur yang mampu mengambil keputusan dengan mengidentifikasi, dengan merumuskan beberapa masalah yang kalian hadapi. Artinya, jangan juga keputusan kalian keputusan yang prematur. Paham ya, keputusan yang prematur ya? Setengah-setengah. Tidak berani mengambil resiko atas konsekuensi keputusan yang kalian ambil. Setengah-setengah untuk bisa mengidentifikasi taraf taraf tingginya masalah tersebut. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya nanti akan kirim materi, bukan berarti di atas jam 10 sudah tidak ada pelajaran saya. Saya akan mengirim materi, kalian baca. Nah, di sesi berikutnya, kemarin tuh ada yang nanya sama saya, Bu, kan kemarin dijanjiin di awal itu ada sesi tanya jawab, ya enggak? Tapi saya melihat ada materi yang harus saya sampaikan terlebih dahulu supaya mengejar ketika nanti kita puasa, kita banyak sedikit tarik nafas lah. Saya tarik nafas untuk menjelaskan, kalian tarik nafas untuk mendengarkan. Kalau banyak mendengarkan, pasti ngantuk. Itu yang saya hindari. Ya. Oke, nanti dibaca terlebih dahulu, kemudian pertemuan akan datang kita diskusi hasil dari pembuatan decision tree-nya atau pohon keputusan kalian. Kemudian nanti kita bahas di PPT yang akan saya berikan tersebut. Sepakat ya? Oke, saya mohon maaf untuk pertemuan di atas jam 10 tidak bisa tatap maya lagi dengan kalian, tapi saya masih berharap besar kalian mempelajari materi tersebut sehingga bekal untuk pertemuan yang akan datang. Dan untuk mengawali bulan puasa, saya mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan. Kita mulai ibadah dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih,
sehingga apa yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan amal yang baik yang tidak mengurangi pahala dari diri kita masing-masing. Artinya ke depannya kita mulai dari 00, jangan sampai selama 1 bulan kita banyak melakukan kesalahan, menghindarilah, meminimalisir kesalahan sehingga tidak mengurangi pahala kita. Sepakat? Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan kalian. Dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa